Pak Agus, Lemhanas sudah 56 tahun. Ya. Sejumlah saran strategis juga sudah diberikan kepada Presiden. Nah, sejauh ini saran-sarannya berjalan dengan baik nggak, Pak? Berjalan dengan baik, bahkan kita mempunyai sistem untuk memantau di mana saran yang dikeluarkan oleh Lemhanas pada suatu saat tertentu. Tentu saja tidak bisa kita asumsikan bahwa semua saran Lemhanas itu diterima dan dilaksanakan oleh Presiden. Karena Presiden mempunyai badan-badan yang jauh lebih banyak daripada hanya mendengarkan Lemhanas saja. Dan itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi kami yang penting adalah membuat analisis kami dan kami serahkan kepada Presiden melalui Sekretaris Negara. Nah, setelah itu akan diproses ke dalam, tapi kami juga bisa untuk memantau kemana mengalir dari rekomendasi-rekomendasi kami itu. Tapi saran tersebut diberikan di awal begitu ya, Pak ya? Ya. Lalu itu dipantau. Ya. Seperti itu. Nah, ini ada satu lagi Pak, pertanyaan menggelitik sebelum kita mengakhiri program ini, Pak. Seperti kita tahu, dunia digitalisasi begitu berkembang pesat. Dunia internet, teknologi juga sangat dahsyat. Nah, ini bahkan ada game online yang memasuki nilai-nilai yang tidak sesuai dengan NKRI. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, ini memerlukan memang kehadiran negara, sebuah kebijakan yang tegas dari pemerintah, tetapi juga perlu untuk mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah ini, agar pemerintah bisa melaksanakannya dengan efektif dan tegas. Karena apa yang kita inginkan di dalam negeri ini kan merupakan kesepakatan kita bersama. Dan kalau ada keterpecahan dari kesepakatan itu yang terlalu yang terlalu kuat, maka dia akan memecahkan kesepakatan itu. Kita lihat di negara lain, bagaimana negara lain bisa untuk mengendalikan, bahkan terus kemudian menutup hal-hal semacam itu untuk kepentingan nasional mereka di dalam negeri. Jadi saya rasa kita punya hak untuk menentukan untuk kehidupan kita bersama, apa yang kita perlukan dan apa yang tidak kita perlukan. Gitu. Dan kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk hal ini ya Pak ya? Baik. Tapi tentu harus ada dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh komponen bangsa. Jangan sampai kita hanya mempersoalkan yang kecil-kecil dibesar-besarkan untuk kepentingan-kepentingan sempit, sehingga mengorbankan, mengabaikan hal-hal yang sifatnya mendasar, fundamental seperti tadi itu. Baik. Nah, apa closing statement, pesan-pesan yang ingin diberikan seorang Agus Wijoyo kepada negeri ini? Kepada negeri ini, yaitu bahwa negeri ini dibangun atas dasar kesepakatan. Itu adalah salah satu nilai kita sebagai bangsa yang paling berharga. Jaga cara pengambilan keputusan ini berdasarkan kesepakatan. Tentu tidak bisa kita harapkan bahwa musyawarah mufakat itu berada di dalam wilayah politik, demokrasi yang mempunyai cara-caranya sendiri melalui voting. Tetapi juga melalui voting memerlukan persyaratan lagi, yaitu adalah sportivitas politik. Kalau kita memang sudah melakukan voting dan hasilnya ada, mari kita tindak lanjuti dengan sportivitas politik. Itu semua adalah di dalam tata cara kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena dengan katakanlah 250 juta akan ada 250 juta pendapat yang berbeda. Masing-masing akan mengklaim pendapatnya itu paling benar. Bagaimana caranya itu? Lewat sistem politik dan kita memilih demokrasi. Gitu. Nah, kita masih berada pada transisi demokrasi karena baru saja keluar dari sistem politik otoritarian di masa lalu. Ada yang bertanya, ini kan mulai dari tahun 2000, sekarang sudah 20 tahun, masa masih transisi terus?
transisi demokrasi itu adalah seperti pandemi COVID-19. Kita tidak bisa untuk menentukan melalui lini masa tahap 1 penyelesaian COVID adalah seperti ini sampai tanggal 2001, tahap 2 tahun 2002, tidak bisa. Semua akan berpulang kepada bagaimana perilaku kita untuk bisa menentukan bahwa kita bisa mengatasi pandemi atau tidak. Begitu juga demokrasi. Tidak bisa ditentukan dengan lini masa, tetapi kembali kepada perilaku kita untuk menghargai demokrasi sebagai kesepakatan kita, yaitu bahwa apabila ada perbedaan politik sekalipun, maka semua harus merujuk kepada prinsip-prinsip demokrasi untuk mencari penyelesaian solusi bagi perbedaan tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Wijoyo. Dan pemirsa, demikianlah wawancara bersama dengan Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Terima kasih atas kesempatannya di program spesial Meet the VVIP, mengenal lebih dekat pemimpin bangsa. Saya Dian Mirza, terima kasih dan sampai jumpa.